Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Seperti kita tahu, setiap anggota iblis bulan atas dibekali kekuatan yang berbeda-beda. Hal itu tercermin dari kemampuan seni darah iblis yang mereka miliki. Ada yang bisa memanipulasi darah, kain, es, petir, atau bahkan ruangan, yang mana semua itu dapat mereka implementasikan ke dalam berbagai teknik, khususnya teknik serangan. Nah, khusus di video ini kita akan membahas tentang satu teknik terkuat yang dimiliki masing-masing iblis bulan atas. So, tanpa menunggu waktu lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam ulasannya. Kokushibo dengan teknik Juroku no Kata Gekko Katawarezuki. Selaku mantan pemburu iblis, Kokushibo dibekali kemampuan seni darah iblis yang melengkapi gaya pernapasannya yaitu bulan. Dengan kemampuan ini, Kokushibo dapat menghasilkan lusinan bulan sabit tajam di setiap tebasan, dan tak hanya itu, dia juga bisa memanipulasinya ke berbagai bentuk teknik serangan. Ada yang berbentuk pusaran untuk menyapu habis area luas, berbentuk tembakan untuk menghempaskan seseorang, dan ada juga yang berbentuk gergaji untuk merobek pertahanan lawan. Dari total 11 teknik yang pernah ditunjukkan, ada satu teknik yang dirasa sangat kuat. Itu adalah teknik nafas bulan bentuk ke-17 yang sempat digunakan ketika bertarung melawan para Hashira. Saat itu di hadapan Sanemi dan Gyomei, Kokushibo lebih dulu merubah katananya menjadi bercabang, yang mana setelahnya melalui satu ayunan dia pun sanggup meluncurkan 6 hujan tebasan layaknya meteor. Efisiensi dari teknik ini terbilang sangat fleksibel. Selain tebasannya dapat diarahkan kemana saja, itu juga mampu memberi dampak kerusakan cukup parah. Terbukti meski hanya sedikit terkena tebasannya, saat itu Gyomei harus mengucurkan banyak sekali darah. 16th form. Moon Bow Half Moon. Doma dengan teknik Muhyo Suiren Bosatsu. Seakan mencerminkan sosoknya sebagai iblis berdarah dingin, Doma memiliki kemampuan seni darah iblis yang didasarkan pada manipulasi elemen es. Es yang dihasilkannya ini terbuat dari daging dan darahnya. Karena itulah Doma bisa menciptakan banyak sekali konstruksi serangan es, mau itu yang berbentuk bunga teratai, awan, ataupun kloningan, semuanya sanggup membuat sel paru-paru seseorang terganggu hingga menyebabkan tubuh mereka membeku. Dan dari sekian banyaknya konstruksi serangan es yang Doma miliki, teknik embun beku lili bodhisattva adalah yang terkuat. Secara teknik ini mampu menghasilkan patung Buddha es raksasa. Dia dikelilingi oleh tanaman teratai es yang membuatnya pun sangat cocok untuk menjadi tempat berlindung bagi Doma. Ditambah lagi, patung Buddha es tersebut juga dapat berperan aktif untuk melancarkan serangan, seperti melayangkan pukulan keras dengan jangkauan luas, menangkap tubuh lawan dengan tangan besarnya, serta menghembuskan badai es besar untuk membekukan semua lawan. Maka dari itu, tidak heran jika Doma mengerahkan teknik ini di saat situasi tengah terpojok, atau lebih tepatnya ketika dia yang sedang keracunan harus bertarung melawan Kanao dan Inosuke di perang akhir. The Demon Heart Water Lily Bodhisattva. Akaza dengan teknik Shushiki Augin Ranzanko. Di antara iblis bulan, Akaza adalah iblis yang paling mahir ketika dihadapkan pada pertarungan tangan kosong. Hal itu dikarenakan Akaza mampu memadukan 3 unsur kemampuannya, dimulai dari indera perasa yang dapat mengukur tingkat kekuatan dan kelemahan lawan, gaya bela diri Soryu yang dapat melancarkan aksi pukulan dan tendangan secara cepat dan kuat, serta seni darah iblis yang dapat menghasilkan gelombang kejut di setiap pukulan dan tendangan. Satu teknik terkuat yang dimiliki Akaza yaitu bentuk akhir logam cahaya biru pengacau alias Shushiki Augin Ranzanko. Teknik ini pertama kali digunakan ketika bertarung melawan Gyu dan Tanjiro. Saat itu dengan mengaktifkan indera perasanya berupa jarum kompas, Akaza mampu melepaskan rentetan tinju bergelombang dalam jumlah sangat banyak. Saking banyak dan cepatnya, tinju tersebut seolah-olah datang bersamaan ke segala arah, sampai-sampai hal itu pun membuat teknik pamungkas milik Gyu yaitu bentuk ke-11 tidak dapat menahan serangan dari teknik ini.
術式展開終式青銀蘭残光 Han Tengu dengan teknik Zohakuten Kengen. Seperti kita tahu, iblis pengecut ini memiliki kemampuan untuk bisa memanifestasikan emosinya ke dalam beberapa cloning. Setiap cloning biasanya dibekali satu teknik berbeda-beda, dimulai dari Sekido yang mampu menghasilkan serangan listrik, Karaku yang mampu melepaskan ledakan angin, Aizetsu yang mampu memproyeksikan serangan tombak, Urogi yang mampu menghasilkan gelombang suara kuat, dan juga Urami yang mampu menyembunyikan tubuh asli Han Tengu di dalam jantung. Di luar dari cloning-cloning tersebut, ada satu cloning yang sangat kuat, itu adalah Zohakuten, manifestasi kebencian yang tercipta dari gabungan antara Sekido, Karaku, Urogi, dan Aizetsu. Satu teknik yang dimiliki Zohakuten yaitu mampu memanipulasi batang pohon kayu. Dia bisa membentuk kayunya menjadi kepala naga, menggunakannya untuk menyerang lawan dari jarak jauh. Bahkan tak hanya itu, dia juga mampu mengkombinasikan semua teknik yang dimiliki keempat cloningannya. Mau itu memancarkan sambaran arus listrik, melepaskan semburan angin, melontarkan serangan seperti tombak, ataupun menghasilkan gelombang suara yang sangat kuat. Nakimi dengan teknik Tatami no Iriguchi. Bisa dibilang Nakimi adalah iblis yang paling diandalkan oleh Muzan, bukan karena potensi bertarungnya, tetapi karena kemampuan seni darah iblisnya yang bisa menciptakan dan memanipulasi ruang dimensi tak terbatas. Ruangan yang dihasilkannya ini sangat berguna bagi benteng pertahanan Muzan karena selain tak dapat terdeteksi oleh pemburu iblis, itu juga bisa digunakan sebagai alat teleportasi bagi para iblis. Dan terlepas dari kegunaannya itu, Nakimi juga dapat menggunakan kemampuannya untuk tujuan ofensif, yang mana hal itu terlihat dari tekniknya bernama portal pintu tatami. Dengan teknik ini, Nakimi mampu memunculkan portal dimanapun sesuka hati. Dia bisa menarik banyak lawan ke dalamnya, menjatuhkan mereka semua ke permukaan, hingga akhirnya memisahkan mereka di dalam ruang tak terbatas. Selain itu, portal ini juga bisa Nakimi jadikan sebagai alat pertahanan dan penyerangan. Dari segi bertahan, dia bisa memindahkan lawan untuk menghindari serangannya, dan dari segi serangan, dia bisa memunculkan bangunan besar untuk ditabrakkan pada lawan secara tiba-tiba. Gyoko dengan teknik Jinsatsu Gyorin. Sebagai pecinta karya seni, Gyoko memiliki kemampuan seni darah iblis yang berkisar pada manipulasi pot dan elemen air. Dengan kemampuan ini, Gyoko dibekali sejumlah teknik yang sangat beragam, seperti berteleportasi melalui pot, memunculkan air dari dalam pot, menciptakan penjara air, memunculkan ikan-ikan besar, melepaskan tentakel raksasa, ataupun melancarkan 1000 ikan lendir beracun. Namun di antara semua teknik itu, teknik Jinsatsu Gyorin adalah yang terkuat. Hal itu dikarenakan teknik ini hanya bisa digunakan ketika Gyoko berada dalam wujud sisik ikan pembunuh. Dalam wujud yang menyerupai siluman ikan ini, Gyoko mampu meningkatkan akselerasi kecepatan. Dia bisa mempertahankan kecepatannya sembari berbelok tajam, sehingga hal itu pun akan membuatnya sanggup melancarkan serangan tak terduga disertai daya serangannya yang kian meningkat. Gyutaro dengan teknik Enzan Senkai Tobi Chigama. Dalam setiap pertarungan, Gyutaro dikenal sebagai iblis yang sangat mahir menguasai senjata daging berupa kama. Penguasaannya ini mampu dia padukan dengan seni darah iblisnya, yaitu manipulasi darah, dan berkat hal itulah Gyutaro bisa melepaskan rentetan sabit darah yang dipadatkan setajam pedang. Bahkan lebih dari itu, dia pun bisa menambahkan efek racun guna membunuh lawan-lawannya. Satu teknik terkuat yang dimiliki Gyutaro adalah teknik tebasan melingkar berputar sabit darah terbang.
Teknik ini dilakukan dengan cara menghasilkan gelombang darah melingkar di kedua lengan, yang mana setelahnya gelombang darah tersebut dapat dia padatkan untuk bertahan dan menyerang. Dari segi bertahan, dia mampu menghalau serangan lawan dari jarak dekat, dan dari segi menyerang, dia mampu meluncurkan rentetan sabit darah untuk menghancurkan area di sekitar. Kijutsu Enzan Senkai Tobitsugaru. Daki dengan teknik Yae Obigiri. Sebagai adik Gyutaro, Daki dibekali kemampuan seni darah iblis yang sangat multifungsi. Itu adalah manipulasi kain obi yang dapat dia gunakan untuk berbagai keperluan. Mau itu diperkuat untuk bisa menebas lawan, diperlentur untuk menghindari pemenggalan, ataupun dijadikan sebagai alat penyegelan sekaligus menciptakan kain hidup yang memiliki kesadaran. Di antara kegunaan-kegunaan tersebut, ada satu teknik yang biasa Daki gunakan untuk menyerang. Namanya adalah Yae Obigiri yang mampu menghasilkan 8 kain berbilah tajam. Dengan 8 kain inilah, Daki secara leluasa dapat menyerang lawan dari jarak jauh. Dia bisa memanfaatkan elastisitasnya untuk memburu lawan di berbagai arah, dan melalui pengendalian kainnya yang luar biasa, Daki pun menjadi sosok yang sulit untuk dibunuh. Karena setiap kali lawan berhasil mendekat, kain-kainnya yang lain akan muncul untuk menghalau atau bahkan memberinya tebasan balik. Kaigaku dengan teknik Roku no Kata Dengo Raigo. Sama seperti Kokushibo, Kaigaku dibekali kemampuan seni darah iblis yang melengkapi gaya pernafasannya, yaitu petir. Dengan kemampuan ini, Kaigaku mampu menguasai 5 bentuk teknik pernafasannya. Dari mulai bentuk kedua sampai bentuk ke-6, semua itu sanggup menghasilkan sambaran petir yang dapat membakar dan mengoyak tubuh lawan. Dan dari kelima bentuk tersebut, bentuk ke-6 hujan petir adalah teknik terkuat yang dimiliki Kaigaku. Teknik ini pertama kali digunakan pada saat bertarung melawan Zenitsu. Saat itu dari jarak yang cukup jauh, Kaigaku langsung menghasilkan hujan petir hitam dalam jumlah sangat banyak. Saking banyaknya, Zenitsu yang tak mampu menghindar saat itu harus terjatuh ke bawah kastil dengan kondisi tubuh penuh luka. Well, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk pembahasan di video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.